Nah, sekarang kan banyak lembaga pendidikan termasuk ada di pesantren nggak mampu bayar keluarin. Itu zalim, menurut saya itu zalim ya. Silakan bayar full, mandiri bagi orang kaya kan. Masa orang kaya minta MBG kan nggak pantas. Orang kaya minta subsidi kan nggak pantas. Mau naiknya Pajero, ya kan? Minta gratis di pesantren, zalim itu. Orang tuanya pelit itu, ya kan? Naiknya Pajero, naiknya Alphard, minta apa? Beasiswa, itu zalim, pelit lah itu. Mungkin bupati pun nggak mampu itu, dan belum ada bupati saya subsidi, ya, nggak ada yang mau menganggarkan juga kan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban, selamat datang kami ucapkan kembali kepada seluruh santri di penjuru negeri. Selamat datang di podcast BKS PPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Dan sebagaimana biasa, alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, di pagi yang diberkahi ini. Narasumber utama kita, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Marhaban, selamat datang Pak Kiai. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Kiai ya. Alamin. Dan pagi hari ini Pak Kiai menarik ini juga terkait dengan pesantren sekali lagi ya, dan akan terus kita bahas tentang pesantren ini mengenai aktivitas baru dari netizen ini Pak Kiai ya, yaitu bicara tentang isu kekerasan di pesantren. Nah ini kalau boleh tahu ini Pak Kiai, bagaimana respon Pak Kiai ya terkait isu kekerasan di pesantren ini yang nampaknya membuat netizen sibuk juga ini membicarakan ini Pak Kiai ya. Mohon izin Pak Kiai. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi banyak juga dibahas ya tentang isu-isu pesantren di media sosial khususnya ya, tentang masalah kekerasan ya. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Dan itu memang studi kasus ya, ada ya oknum lah gitu yang melakukan kekerasan sehingga viral gitu ya, dan mencuat kasusnya dan menjadi konsumsi publik. Ini perlu juga diluruskan ya, karena sebenarnya pesantren anti kekerasan ya. Jadi tidak ada pesantren mengajarkan kekerasan. Tetapi ada juga yang oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab gitu ya, yang menyimpang dari fitrah pesantren itu sendiri. Entah itu kejadian kekerasan antar santri dengan santri ya, baik kekerasan secara fisik ya, ataupun terkadang juga terjadi semacam kasus ya antar santri dengan gurunya gitu kan, atau dengan lingkungan masyarakatnya, oknum gitu ya. Jadi oknum terjadi, ada memang. Kalau tidak ada kan nggak akan viral gitu kan. Gitu. Ada tapi kecil itu ya. Maksudnya itu kalau dibanding kebaikan-kebaikan pesantren itu tidak sebanding lah gitu ya. Ada memang ya, namanya kehidupan sosial itu tidak lepas dari namanya masalah sosial. Salah satunya masalah kekerasan ini. Jadi oleh karena itu pesantren merespon dengan cepat ya, dengan responsif itu ya. Jangan dibiarkan juga kalau terjadi kekerasan-kekerasan ya di lingkungan pesantren, dengan berbagai macam upaya tentunya ya, agar kekerasan ini tidak terulang kembali ya. Jadi sekali lagi, kekerasan itu bukan ajaran pesantren ya, tapi itu penyimpangan ya, oknum ya. Berarti fitrahnya pesantren itu adalah rahmah dan rahmah begitu Pak ya? Ya, rahmah ya. Makanya sekali lagi, ajaran pesantren itu dekat dengan kasih sayang ya. Ajaran pesantren itu mengedepankan kesantunan ya, kepribadian, moralitas, akhlak ya, dan kesalehan sosial itu menjadi ciri
khas pesantren ya. Dan bahkan salah satu ciri karakter seorang pengasuh pesantren ataupun guru pesantren itu disebut sebagai alladzina yanzurunal ummah bi ainir rahmah ya. Jadi itu sosok orang ya, figur yang melihat hamba Allah ya, umat ini dengan kacamata rahmat ya, kacamata kasih sayang ya. Kalau toh terjadi ada penyimpangan, itu berarti sifatnya oknum yang menyimpang dari fitrah pesantren itu sendiri ya. Berarti butuh untuk ditindaklanjuti Pak Kiai ya. Betul, untuk ditindaklanjuti ya. Karena kekerasan di pesantren ini juga kalau tidak ditindaklanjuti itu merembet kemana-mana ya. Kekerasan-kekerasan yang lainnya gitu ya. Jadi kekerasan fisik misalkan ya, terjadi senior yang melakukan ya intimidasi atau melakukan satu hukuman biasanya ya untuk juniornya gitu. Itu terkadang juga merembet dengan kekerasan terkadang ya. Tapi tidak semua gitu. Tapi hendaknya dihindari gitu, kekerasan-kekerasan yang menyebabkan fisik menjadi patah atau luka atau cedera, itu harus dihindari. Atau antara santri dengan santri ya. Yang namanya pesantren itu kan berbagai macam karakter anak berkumpul jadi satu dengan watak daerahnya masing-masing, dengan gaya bahasa masing-masing ya kan. Yang terkadang antara satu santri dengan santri yang lainnya entah salah paham atau miskomunikasinya, kemudian terjadilah perselisihan, kadang keributan kan gitu kan. Nah oleh karena itu ini perlu diluruskan supaya tidak merembet ke kekerasan yang lain, kekerasan mental, kekerasan bahkan sampai kekerasan finansial kadang. Nah, ini berarti ada kekerasan-kekerasan apa saja Pak Kiai menurut berdasarkan penelusuran ini mungkin Pak Kiai? Ya, jadi dari pengalaman itu ya, yang biasa terjadi itu kan bisa diamati ya kan, dari pengalaman. Dan dari pengalaman tadi itu menjadi sebuah pelajaran ya, menjadi iktibar ya. Dan juga sebagai tadzkirah, peringatan. Nah, kekerasan yang dilakukan oleh sebagian oknum itu ada yang pertama kekerasan fisik tadi ya. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu terkadang ya kasus-kasus seperti pemukulan gitu ya, dipukul gitu kan. Atau terkadang dihukum dengan hukuman yang menyebabkan fisik cedera, direndam misalkan di kolam. Ada juga itu oknum gitu ya. Atau kemudian dihukum secara fisik yang tidak edukatif ya. Disuruh keliling pondok 100 kali misalkan. Nah, atau dicambuk pakai ikat pinggang. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu khawatir ya membuat fisik itu luka ataupun cedera tadi. Kalau bisa dihindarkan. Jadi artinya dibuat alternatif lain ya, kalau ada hukuman yang itu disebabkan pelanggaran itu ya. Lebih baik hukuman fisik itu mulai dihindarkan. Karena pasti akan terjadi pertentangan gitu ya. Wali santri juga protes itu kan. Atau bahkan dilaporkan ke polisi. Makanya kekerasan fisik ini sebisa mungkin hari ini harus ditinggalkan. Walaupun sebenarnya di dalam fikih itu memang ada kajian ya, dalam rangka mentakdib itu, misalkan apakah memukul itu ketika terjadi tulangnya patah misalkan, apakah dikisos ataukah tidak. Memang dalam fikih dibahas, khususnya dalam fikih Hambali itu kan, ketika dalam takdib itu nggak bisa dikisos itu untuk gurunya misalkan. Tapi jangan disalahgunakan juga gitu ya. Sebisa mungkin dihindarkan gitu ya. Sebisa mungkin dihindarkan hukuman-hukuman yang secara fisik. Kenapa? Karena itu akan turun-temurun. Misalkan ya santri senior yang dia menghukum yang junior santri baru misalkan, itu nanti
kalau mata rantai ini tidak diputus, nanti penerimaan santri baru lagi akan terjadi lagi ketika istilahnya apa, untuk orientasi santri baru dan seterusnya itu kan oleh senior-seniornya nanti akan terulang terus itu. Ketika kekerasan itu tidak dipotong ya, kekerasan ketika tidak diputus itu akan mata rantainya terus bersambung. Nah yang kedua itu ada kekerasan yang sifatnya kalau tadi kekerasan apa yang pertama tadi? Fisik ya. Ada kekerasan yang kedua itu kekerasan yang sifatnya mental ya. Dibully misalkan ya, pembulian terjadi di lingkungan pesantren, misalnya antar santri gitu kan. Atau antar sesama warga atau sekitar warga dan banyak lah gitu ya. Jadi kasus-kasus yang menyebabkan mental menjadi ngedrop, ngedown gitu ya. Jadi turun atau membuat stres misalkan ya. Itu juga harus dihindarkan. Ada, ya memang ada, terkadang terjadi ya, oknum lagi, sekali lagi oknum. Karena pesantren tidak mengajarkan kekerasan mental ya. Nah, kekerasan mental ini kalau toh terjadi ya segera untuk ditanganin ya. Jadi kasus-kasus pembulian itu ya tidak hanya di sekolah-sekolah, di pesantren ya terkadang ada gitu, tapi oknum kecil ya. Nah, ketika terjadi maka harus segera tadi ditanggulangin itu supaya tidak terulang terus itu kan, dicontoh oleh santri yang lainnya. Jadi warisan Iya, jadi warisan abadi gitu ya. Maka butuh pengawasan tadi ya, pengawasan ya dan pengendalian gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada juga kekerasan selain kekerasan fisik, kemudian mental, kekerasan seksual ya. Itu juga di mana-mana terjadi ya, di lingkungan pendidikan termasuk di pesantren ada oknum ya, tapi sekali lagi oknum ada. Nah, kekerasan seksual itu ya juga jangan dibiarkan ya. Ini terkadang kebablasan ya, mungkin antar santri dengan santri. Ya, apalagi kalau pesantren terlalu berdekatan ya antara santri perempuan, santri akhwat dengan santri ikhwan misalkan ya. Itu ada aja gitu kan terkadang ada kasus misalkan. Atau antar sesama santri perempuan-perempuan, laki-laki gitu ya. Makanya di sini pengendalian syahwat itu harus betul-betul dibatasi. Ya. Misalkan dalam masalah penataan tempat tidur misalkan. Itu kan pesantren itu terkadang yang penting santri banyak, kemudian tidur bisa di mana aja. Ini juga perlu perlu ditertibkan gitu ya, karena terkadang namanya manusia itu kalau tidur sembarangan, tidak berjarak nempel satu dengan nempel yang lainnya kan bisa juga menimbulkan fitnah gitu kan. Makanya harus betul-betul ada jarak di situ, termasuk interaksi antara murid dan guru laki, murid perempuan itu kan, itu juga harus dibatasi walaupun untuk murid sendiri gitu kan. Tapi namanya ustadz kadang juga manusia kan, punya syahwat. Ya kan, perempuan murid juga punya syahwat. Ini juga pembatasan interaksi ya yang menyebabkan fitnah syahwat itu harus dibatasi ya, jangan dibiarkan ya. Makanya banyak juga kasus yang terjadi kekerasan seksual tadi itu antara guru dan muridnya tadi disebabkan intimidasi itu ya, dalam arti penyalahgunaan posisi gitu ya, sebagai ustadz atau sebagai kiai atau sebagai apapun ya, terlalu dekat. Makanya ada isu dan kasus itu ya di satu pondok gitu kan, yang terjadi ketika ditanya dalilnya adalah pensucian rahim katanya. Ini juga kan penyimpangan sebenarnya, penyimpangan fitrah sebagai ustadz atau sebagai pengasuh ya kan, yang didominasi oleh kepentingan syahwatnya. Dan itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam dunia pesantren. Kekerasan seksual seperti ini tidak dibenarkan. Karena ini penyimpangan fitrah kan.
Itu ya. Nah, kemudian juga ada kekerasan finansial. Ini juga terjadi. Dan perlu diluruskan juga ya. Jadi ada beberapa pesantren itu jual mahal itu ya. Jadi terlalu mahal ketika ada salah satu santri misalkan atau orang tuanya tidak mampu bayar dikeluarkan gitu kan. Itu namanya kekerasan finansial ya. Jadi tidak hanya kekerasan mental, kekerasan seksual, tapi kekerasan finansial itu masuk di situ ya. Karena pesantren sebenarnya kan lebih kepada menjunjung tinggi untuk kesalahan sosial. Jadi sisi sosialnya itu sebenarnya siapapun ya boleh belajar di pesantren tanpa membedakan antara orang kaya, orang miskin. Jadi orang miskin ada kesempatan untuk tinggal belajar di pesantren. Kalau dia tidak bayar, ya minimal ada subsidi silang tadi itu ya. Mungkin yang mampu dia mandiri bayar kan. Tapi kemudian jangan pesantren itu dibuat semacam gaya elit gitu ya, yang membanding-bandingkan santri kaya, santri miskin. Kalau yang kaya bisa belajar, yang miskin nggak bisa masuk. Itu menyelisihi fitrah pesantren. Yang tradisi pesantren itu adalah merawat sunnah Nabi tadi, ya, turun temurun demi menghidupkan budaya ilmu. Jangan mengklaim pesantren sunnah kalau bayarnya terlalu mahal. Itu kan banyak sekali kasus-kasus ya, ingin mengajarkan sunnah tapi membayarnya mahal luar biasa. Sehingga yang bisa belajar orang yang punya duit aja, yang nggak bisa punya duit tidak bisa memondokkan anaknya di situ ya. Jadi itu masuk dalam kategori kekerasan finansial ya. Jadi tidak dibenarkan pesantren melakukan intimidasi masalah biaya kemudian mengeluarkan santri atas nama karena tidak mampu. Itu masuk dalam kategori kekerasan finansial ya. Dan kalau dilihat dari 4 ini Pak Kiai ya, tadi ada kekerasan fisik, mental, seksual, dan finansial. Ini sepertinya memang fenomena-fenomena yang sering terjadi di masyarakat sebenarnya Pak Kiai. Iya. Fenomena ini ya selalu terjadi gitu kan. Dan termasuk problem sosial kan. Iya. Nah disitulah perlu ada solusi gitu ya. Perlu ada solusi. Nah ini kemudian terkait dengan 4 jenis kekerasan ini, yang mana ini kalau kita lihat-lihat juga ya, di mana manusia berkumpul ya Pak Kiai ya, berarti di situ ada potensi 4 hal ini terjadi. Iya. Dan ya pesantren tidak bisa juga terlepas daripada itu. Iya. Namun perlu ada solusi nih, bagaimana kemudian Pak Kiai pesantren bisa terbebas daripada 4 kekerasan ini. Ya, yang pertama solusinya itu ya untuk keluar dari 4 problematika kekerasan ini yang ada, itu harus diberikan solusi. Yang pertama adalah lakukan hal-hal yang sifatnya preventif itu ya, tindakan preventif ya. Jadi kita usahakan untuk pencegahan gitu ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Itu sebenarnya sudah diajarkan di pesantren teori itu ya. Bahwa menolak dari berbagai macam keburukan ya, mafasid ya, hal-hal yang merusak termasuk kekerasan tadi, itu harus dicegah terlebih dahulu ya, daripada kita mendatangkan maslahat terlebih dahulu ya. Jadi pencegahan dulu lebih efektif ya, tindakan preventif tadi ya. Nah supaya tidak terjadi kekerasan fisik ya, itu mungkin pesantren juga harus menegaskan. Jadi hukuman-hukuman yang sifatnya fisik itu mulai harus diganti. Misalkan kalau telat sholat jamaah misalkan atau absen tidak ngaji, itu kan terkadang ada juga aturan dia harus dicambuk misalkan pakai ikat pinggang misalkan, itu harus diganti ya. Diganti misalkan yang sifatnya alternatif itu. Kalau dia misalkan sering bolos ngaji, sering bolos tidak sholat,
berjamaah, hukumannya diganti. Ya, diganti apa? Misalkan dia untuk supaya tertib berjamaah dihukum 1 jam sebelum azan harus sudah di masjid misalkan gitu ya. Itu kan edukatif, kan nggak ada kekerasan fisik. Nah, ini lebih efektif itu ya daripada hukuman yang sifatnya fisik, misalnya dicambuk atau disuruh nguras got misalkan ya. Itu kan ada intimidasi, akhirnya terjadi dendam gitu kan. Nanti toh kalau suatu saat dia jadi pengurus atau jadi ustadz itu begitu juga nanti menerapkan hukuman yang sama. Makanya hukuman-hukuman yang sifatnya fisik udah mulai harus dipindahkan, diganti alternatif yang lebih edukatif tadi ya. Itu yang pertama ya. Jadi pencegahan melalui hal-hal yang sifatnya alternatif ya. Cari alternatif sebanyak-banyaknya. Misalkan masalah kekerasan finansial juga misalkan ya. Jangan kemudian santri nggak mampu bayar dikeluarin gitu kan, ada banyak kasus juga. Nah makanya saya nampung juga itu anak-anak yang dikeluarin dari pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan gara-gara tidak kuat apa bayar. Saya tampung semua ya, saya tampung itu di pesantren saya ya. Itu kasihan, dan saya jumpai nggak 1-2 ya, banyak gitu. Kekerasan finansial, saya nyebutnya kekerasan apa? Finansial. Ini zalim, kalau menurut saya zalim, karena Nabi tidak pernah memecat santri yang belajar kepada Nabi gara-gara nggak kuat bayar ya. Malah ini ya Pak Kiai ya, Nabi itu justru santri pertamanya justru dari golongan-golongan lemah ya. Iya, golongan lemah, orang-orang muhajirin ini kan ya, lil fuqara'il muhajirin kan. Itu disebut fuqara oleh Al-Qur'an. Itu santrinya Nabi pertama ketika di Madinah, ya kan? Kata Abu Hurairah bahkan ada sahabat muhajirin itu saking tidak punyanya, itu hanya punya satu izar ya. Izar itu baju bagian bawah. Kalau berdiri dia nggak bisa berdiri tegak, karena kalau berdiri tegak lututnya kelihatan, aurat kelihatan. Jadi harus sambil jongkok gitu. Itu murid Nabi pertama. Nah sekarang kan banyak lembaga pendidikan termasuk ada di pesantren, nggak mampu bayar keluarin. Itu zalim, menurut saya itu zalim ya. Lah bagaimana solusinya? Makanya saya bilang tadi, beri solusi alternatif. Caranya bagaimana? Kalau supaya pesantren itu tetap jalan ya, kemudian dana untuk operasional tetap cukup gitu ya, lakukan subsidi silang misalkan. Misalkan begini ya, sistem pembiayaannya kalau itu mengandalkan dari SPP santri, ada sistem mandiri. Silakan bayar full, mandiri bagi orang kaya kan. Masa orang kaya minta MBG kan nggak pantas. Orang kaya minta subsidi kan nggak pantas. Mau naiknya Pajero, ya kan? Minta gratis di pesantren. Zalim itu. Orang tuanya pelit itu, ya kan? Naiknya Pajero, naiknya Alphard, minta apa? Beasiswa, itu zalim. Pelit lah itu. Jadi oleh karena itu jalur mandiri untuk membiayai. Kalau bisa dia jadi donatur pesantren. Supaya Pak mensubsidi tadi orang-orang duafa yang nggak mampu. Dan juga orang-orang yang memang nggak ada biaya, anak yatim, anak terlantar itu. Jadi buat alternatif subsidi silang, ada jalur mandiri atau jalur semampunya seikhlasnya kan, ada jalur full beasiswa 100%. Bikin begitu sistem pembiayaannya. Syukur-syukur kalau dia punya amal usaha gitu ya. Ada yang anggota BKSPP ya, anggota dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu di Parung itu kan santrinya ada 16.000 ya. 16.000. Makan semua. 3 kali sehari. Tidur semua, butuh air, butuh listrik kan. 16.000 kan santri. Berapa hektar itu untuk operasional berapa? Gak bayar, gratis. Mungkin bupati pun nggak mampu itu, dan belum ada bupati saya subsidi, nggak ada. Atau 16.000 dari mana? Udah berapa desa itu Pak ya? Berapa desa? Anggaran nggak ada yang mau menganggarkan juga kan pemerintah. Tapi pesantren ini dia punya amal usaha, dia punya sawah berapa ratus hektar, dia punya kebun kopi. Nah dari hasil sawah itu dia olah panen untuk pesantren. Kan santri diajari mandiri, diajari bikin kebutuhan sendiri itu. Ada tahu, tempe, bikin aja sendiri itu.
nanam sendiri, ya. Bikin sendiri, nah, sehingga di sini mandiri. Ada yang seperti itu ya, full beasiswa tapi pesantrennya punya amal usaha. Ini alternatif juga, punya amal usaha. Tapi kalau nggak punya amal usaha, minimal subsidi silang tadi. Atau yang ketiga misalkan dia ada donatur itu ya, donatur yang kemudian mampu atau mau gitu menanggung biaya hidup dan operasional di pesantren. Jadi lakukan langkah-langkah strategis tadi, alternatif tadi, supaya tidak terjadi kekerasan finansial ya. Itu banyak itu kasus ya. Kekerasan fisik juga sama, kekerasan mental misalkan supaya tidak terjadi saling membuli antar santri. Itu satu kamar misalkan ya, dibuat alternatif, ada musyrif. Musyrif yang nungguin. Kan terkadang santri ngaji di masjid atau di kelas, itu kan ada jeda waktu dia nanti istirahat di kamar, ya. Di kamar itulah mulai ada konflik itu. Nah, satu ngomongnya keras, satu ngomongnya pelan, satu kepingin kalau tidur lampunya dimatikan, satu nggak mau dimatikan lampunya. Perbedaan latar belakang ya. Iya. Satu kadang jemur baju di dalam kamar, satunya marah. Nah, banyak hal itu. Satu kadang sandalnya dipakai nggak izin, gosok. Nah, itu banyak konflik. Maka di sini supaya tidak terjadi saling membuli dan tidak ada intimidasi mental di warga pesantren, itu harus ada musyrif standby. Itu solusi juga. Kemudian apalagi yang belum tadi, kekerasan seksual. Itu juga sama, jaga jarak. Kalau kekerasan seksual itu harus dijaga jarak. Jaga jarak antara santri dengan santri dengan guru tadi yang laki dan perempuan misalkan. Ada hijab misalkan. Iya. Jangan juga santri perempuan yang sudah balik, sudah dewasa. Walaupun memang disunahkan untuk cium tangan ya, tapi jangan bersentuhan, wong itu bukan mahram ya. Walaupun santri-santri kan bukan mahram kan. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Makanya ta'zim boleh ya, ta'zim memang harus. Tetapi menjaga jarak diri karena bukan mahram, ya kan? Itu juga wajib itu. Jaga jarak itu. Nah, di sini juga pentingnya ada edukasi tadi, edukasi yang mendalam ya. Sehingga tidak melampaui batas masing-masing. Itu. Masya Allah, ya. Ini mudah-mudahan menjawab ya kebingungan ya, ataupun kemudian bisa meredakan kesibukan netizen ya bicara tentang kekerasan di pesantren ya. Jadi dasarnya pesantren itu ya, kalau boleh saya merangkum ya Pak Kiai ya, dasarnya adalah rahmah ya. Adapun kekerasan-kekerasan yang terjadi itu adalah anomali ya, adalah sesuatu hal yang keluar daripada fitrah dan harus memang segera direspon, diselesaikan dengan cepat. Kemudian tadi saya juga merangkum solusi dari Pak Kiai ya. Tadi ada solusi yang sifatnya preventif ya, pencegahan, administratif ya, kemudian dibentuk dalam bentuk peraturan yang baku begitu Pak Kiai ya. Dan harus prinsipnya adalah edukatif ya. Jadi setiap penyimpangan ataupun pelanggaran itu harus mendapatkan respon yang mengedukasi. Jangan sampai melukai, terlebih sampai masuk kepada 4 hal tadi Pak Kiai ya. Mumpung masih ingat tadi ya. Yang terakhir itu solusi yang sifatnya intuitif. Intuitif itu artinya melalui pendekatan doa ya. Doa, zikir itu harus terus didoakan ya, supaya pesantren berkah, santri-santrinya juga dilindungi oleh Allah, guru-gurunya dilindungi oleh Allah melalui pendekatan intuitif ya, doa ya, vertikal itu tadi. Jadi ada alternatif tadi, preventif, administratif, ada intuitif. Ya, ini sebagai solusi supaya tidak terjadi kekerasan seksual fisikal ataupun mental maupun finansial ya. Itu jangan sampai terjadi di pesantren. Malah ini sebenarnya solusi utama itu Pak. Solusi utama intuitif ya. Doa ya Pak ya. Betul, ya. Jadi santri jangan lupa untuk mendoakan kiai ya. Kemudian kiai pasti tidak akan pernah lupa untuk mendoakan santri begitu Pak. Semua saling didoakan. Saling mendoakan. Terlebih lagi ini juga peran orang tua juga. Peran orang tua juga sama begitu. Doa, saling mendoakan. Saling mendoakan. Masya Allah. Luar biasa ini Pak Kiai, jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya Pak Kiai. Kemudian terima kasih banyak ini jawaban dan juga wawasan ya kepada juga seluruh sahabat ya, pesantren dimanapun berada, santri ya. Ini kaitan dengan isu kekerasan di pesantren ini harus
tindak lanjut dengan cepat, ya, harus diberikan solusi juga yang harus tepat, jangan sampai salah solusinya hingga akhirnya nanti bisa merembet kemana-mana, ya, yang mana ini bisa kemudian yang kita tidak inginkan adalah ini ya Pak Kiai ya, kalau misalnya kekerasan ini terjadi nanti inti daripada pesantren itu adalah lembaga untuk thalabul ilmi Iya. tafaqquh fiddin tidak terlaksana ya Iya, Pak Kiai ya. harus dijaga nama baik pesantren Nama tadi. baik pesantren. Mudah-mudahan menjawab ya seluruh kebingungan ya dan kesibukan dari netizen ya insyaallah ya. Insyaallah demikian insyaallah pada pagi hari ini untuk podcast kita bersama dengan Pak Kiai Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Arifin Al-Sa'iman. Hatur nuhun Pak Kiai. Sami. Hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Bisa Amin. terus mengedukasi santri-santri semua ya. Supaya kemudian pesantren ini tetap tegak terus lurus ya dalam fitrahnya untuk menjadi lembaga yang mengajarkan atau kemudian melakukan tafaqquh fiddin ya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya Ahmad Fatoni. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.